Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Selamat malam, Pak. kita semua. Alhamdulillah, Pak Sabah, nanti malam ini saya panggil Abang ya, karena di Live Learning Club kita panggilnya Abang Kakak Adik. Jadi Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita ini Bang Sabah saya panggilnya. Ya. Kalau apa namanya, kalau biasanya kalau dari Pak Edi itu adik ya, kan senior saya Pak Edi. Nggak apa-apa. Oh jadi saya ke adik aja kalau ke Pak Sabah ya, karena saya lebih senior ya. Boleh. Iya. Baik, betul. Itu alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada malam hari ini kita sangat berbahagia. Salah satu coach ataupun mentor kita itu adalah saya panggilnya Adik Sabah Saparian. Beliau adalah junior saya di program IABI. Itu programnya waktu dulu sama-sama dapat beasiswa ya. Bedanya saya dapat beasiswa ke UK, sementara Adik Sabah Saparian ini dapat beasiswa ke Jepang. Jadi selintas tentang beliau ini S1 dan S2-nya itu jurusan Electrical Communication di Shibaura Institute of Technology Jepang. Jadi dia dari SMA itu dapat beasiswa langsung mengambil S1 dan S2 di Jepang. Kemudian saat ini beliau adalah salah seorang direktur di bisnis ya, pengembangan bisnis PT Yamaha Motor Parts Manufacturing di Karawang. Jadi alhamdulillah sewaktu saya tinggal di Karawang saya juga berinteraksi sama beliau. Beliau orangnya sangat baik. Ya, dan tingkat kesolehannya pun bisa menjadi teladan buat kita. Beliau ini juga saat ini pengurus di IABI dan juga selain itu beliau anggota Asosiasi Industri Pengecoran Logam. Ya, bagi yang baru masuk tolong suaranya di mute ya agar tidak mengganggu yang lain. Selebihnya malam hari ini Abang Kakak Ade kita akan bincang santai dengan, kalau saya bilang ini karena kita sama-sama dari Palembang ya, saya panggil Adinda saja ya. Dengan Adinda saya Sabah Saparian, Wong Kito Galo, bukan Wong Kito Gilo. Ya. Baik, Bang, malam ini kita mau Adinda, kita mau banyak belajar nih dari Dindo kalau bahasa Palembang gitu. Itu saya baca ya di dalam buku yang dirangkum oleh IABI yang menyusun ya anak-anak kiriman Habibie itu Dindo Sabah itu ada di halaman 355 ya. Jadi sebelum kita bicara tentang apa itu hikmah di balik krisis, saya mau tanya dulu. Itu ada judul yang menarik di situ. Dari Palembang ke negeri Sakura. Kira-kira apa itu ceritanya? Walaupun saya sudah baca, mungkin Dindo bisa memberikan sedikit penjelasan sebagai pembelajaran buat sahabat LLC yang hadir pada malam hari ini, Bang. Dan Dindo, yang perlu Dindo ketahui, kita yang hadir malam ini sangat heterogen. Ada ibu rumah tangga, ada widya iswara, ada profesional, ada juga mahasiswa, ada juga mahasiswa kita yang dari Turki terkadang join, ya. Ada juga tentu sahabat kita dari IABI, ada juga sahabat kita dari ASATI, Asosiasi Sales Travel Indonesia, para pengusaha. Kemudian juga ada sahabat kita dari OKOC Wellness, dan banyak lagi yang lain. Yang jelas kalau saya lihat ini banyak hadir nih para Widya Iswara ini, Dindo. Widya Iswara itu trainer di ASN ya. Mangga silakan Dindo Sabah tentang pertanyaan saya sambil mengenalkan diri. Namun kita tidak pakai bahasa Palembang di sini, pakai bahasa Indonesia. Silakan Dindo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. ada adik, kakak, ya, teman-teman sejawat yang seusia, ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya, bermujahah dalam uh, dimensi teknologi gitu. Dimensi teknologi yang memang kita sebelumnya tidak sangka gitu. Bahwa kita bisa bersilaturahim dengan cara seperti ini dan semudah ini gitu. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yunsiruhu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang perkenalkan, nama saya Sabah Saparian. Seperti Pak Edi bicara tadi bahwa saya berasal dari Palembang. Tinggal di Palembang dari kecil sampai SMA. Tapi orang tua saya bukan orang asli Palembang. Tapi orang dari kampung itu, dari dusun, yaitu dari Kombring Ulu. Mungkin Pak Edi bukan dari Lahat ya. Kalau saya itu kelahiran Curup, Dindo. Oh, Curup. Daerah Ya, Bengkulu, tapi dari tahun daerah dingin ya. tapi dari 60-an sudah pindah Palembang. Oke. Jadi alhamdulillah ya. Kalau kita baca tadi dari dari itu tulisan itu, saya dipaksa menulis sebenarnya. Saya tuh biasanya orang yang tidak terbuka gitu terhadap apa yang pernah saya lakukan gitu, dan kesulitan saya ataupun dinamika hidup saya sangat tertutup gitu Pak Edi. Ya tapi Gitu. diminta oleh ketum untuk ya menuliskan apa saja sih ya bunga-bunga di kehidupan kita, ataupun ya yang kesulitan kita semenjak kita dari kecil sampai kita sudah pulang lagi ke Indonesia dan berbakti buat negara ini gitu. Ya. Di buku itu ya saya menceritakan bahwa ya saya sejak kecil itu memang pada waktu itu hutan kita itu sangat hijau sekali, dan kalau kita lihat dari hutan-hutan kita dulu dari Sumatera itu, kayunya sangat besar sekali. Kalau kita peluk itu ya 3 orang atau 4 orang itu tidak bisa memeluknya gitu. Dan itu dipotong gitu, dibawa ke ke kota Palembang. Di tengah kota Palembang itulah ada pemotongan kayu atau panglong istilahnya. Dengan kayu tadi dipotong, dijadikan papan, dijadikan untuk membangun rumah, jadi struktur ataupun untuk perabot-perabot gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang gitu loh, ya betapa susahnya kita mendapatkan kayu-kayu ataupun yang besar-besar itu gitu loh. Jadi nikmat sekali gitu loh. Kalau kita di Palembang itu di sungai-sungai yang kecil itu, di urat-urat nadi dari Sungai Musi itu gitu loh. Ya, berpuluh-puluh kayu gelondongan gitu loh, yang dibawa melalui jalur sungai untuk dipotong di tengah kota gitu, karena mendekatkan kepada konsumen gitu. Ya, kita pada waktu kecil itu, jadi dari kayu gelondongan itu kan ada jarak ataupun ada space itu untuk anak-anak untuk berenang gitu. Dulu kita nggak pernah diajari berenang gitu, Pak Edi. Jadi melihat senior itu asiknya berenang, dari kayu balok ataupun kayu gelondongan itu ke kayu gelondongan, kita juga ikut gitu. Jadi mulai dari 5 meter, jaraknya 10 meter, 15 meter, itu dia ada race-nya gitu loh. Sehingga kita dengan natural sekali kita bisa berenang gitu loh. Ya mungkin itulah skill lumit dari awal saya menuliskan buku itu gitu. Dan setelah itu saya SD kelas 5 mungkin ya. Karena orang tua saya, Pak Edi, itu bekerja di
kapal pesiar. Dulu beliau itu sejak muda gitu bekerja di kapal gitu, bekerja di kapal apa namanya yang ke Antartika atau kemana, ataupun kapal-kapal yang besar-besar. Tapi setelah beliau agak berumur dan merasakan nyaman, beliau bekerja di kapal-kapal pesiar karena beliau itu lebih enak dan lebih besar penghasilannya gitu. Tapi sejak 5 SD ya, karena kelas 5 SD itu kita semakin membesar dan adik saya juga membesar gitu. Jadi beliau juga ingin ya berdampingan dengan putra-putra beliau gitu. Karena beliau juga tidak ingin kehilangan waktu, kehilangan apa ya, masanya gitu bersama kami gitu. Oleh karena itu beliau bicara gitu kepada kita gitu di rumah gitu. Nah, gitu. Kalau Bapak berhenti dari kapal gitu, ya kita mesti ngapain gitu. Ya. Kok nanya sama saya gitu, sama adik gitu lah. Ya, kenapa nanya sama saya adik gitu? Nanti kita ini hidupnya bareng-bareng bersama gitu. Kalau kita Bapak kerja di kapal kan kamu enak sekarang. Bisa minum susu, ya kan? Dan bisa beli buah gitu, terjamin kesehatannya. Tapi apabila Bapak udah pulang gitu ke rumah gitu, ada kemungkinan kita menemui ya dinamika ekonomi gitu. Ya. Itu Tapi Bapak pengen di usia berapa itu Dindo? kelas 5 Pertanyaannya SD, kelas 5 SD. masih SD ya? Dan Dindo Masih sendiri SD. anak nomor berapa? Anak nomor berapa Saya itu? nomor satu. Saya nomor satu. Oh, berarti masih Jadi kecil saya sekali. anak nomor satu dari 5 bersaudara kita. Pada waktu itu ya kita sudah lahir yang keempat ya kalau salah. Sudah 4 bersaudara. Jadi yang setelah beliau pulang itu tambah satu lagi gitu. Jadi beliau sangat apa namanya ya sangat senang sekali gitu. Ya ataupun humble lah gitu loh. Kalau orang dari luar kan mungkin aku kan udah tahu begini gimana gitu lah. Tapi menanyakan pada kita, karena kita akan menemui dinamika ekonomi gitu lah. Jadi setelah 5 SD saya juga diajak beliau gitu untuk bicara gitu. Dan kita bicara ya Allah sudah mengatur lah gitu. Apa? Saya bilang manggil papa gitu. Allah sudah mengatur lah apa gitu. Ya, nggak mungkin ya Allah juga yang menyengsarakan kita gitu. Ya kalau papa pengen bersama kita ya silahkan nggak apa-apa. Apa mau keluar juga ya nggak masalah gitu loh. Dindo, Akhirnya Masya beliau Allah, memutuskan itu jawaban anak 5 SD yang seperti itu ya. Berarti pendidikan agama Dindo itu ya sejak kecil udah luar biasa ya. Terima kasih, Pak. ya jadi Ya. kita itu dibesarkan oleh ibu terus Pak. Jadi semenjak Hmm. dari kecil, dari TK sampai SD kelas 5 itu kan bersama ibu terus. Jadi ibulah Iya. yang selalu ngajarin kita dan kita ya ikut belajar mengaji kepada apa ya semacam tengku kah atau datuk di situ gitu. Jadi Iya, iya. saya sangat ya bersyukurlah mendapatkan ibunda yang memang yang mengajari kita dengan segala hal. Walaupun kita sebagai anak lelaki itu pasti nakal, berantem tuh udah pasti itu. Jadi saya itu dijulukin juga jagoan juga di kampung itu gitu. Ya, jadi ya. Ini kampungnya di Palembang atau di Kampung Palembang, Combring ini? Palembang. Di Palembang Palembang. berapa ilir? Berapa ilir itu, Dindo? 26 ilir, di 26 Oh, ilir. 26 Sekarang ini ilir. di kota, Pak. Rumah saya itu dulu kan agak di kampung, tapi sekarang di depannya ada mall, di depannya ada Transmart, di depannya ada stasiun MRT gitu loh. Saya juga sangat apa namanya amazing kok kota dulu tempat kita main begini ya kok sekarang sudah Iya, menjadi iya, baik. besar sekali gitu lah. Gitu. Jadi Ya. pendek kata tadi ya bahwa ya beliau juga bersama kita dan beliau juga jatuh bangun gitu ya dalam usahanya gitu loh. Pernah ikut orang juga, ditipu orang juga, dan akhirnya kita memutuskan gitu loh karena beliau punya tanah di pinggir apa nama jalan besar gitu yang sekarang itu dibangun apa istana gubernur. Nah di dekat situ kita membuat suatu apa namanya tempat pencucian mobil. Jadi Hmm. kita putuskan bahwa ya ayah juga, papa juga sudah habis modalnya dan kita juga bareng-bareng gitu untuk membuat suatu cucian mobil gitu. Jadi dari awal juga kita sudah apa namanya siap gitu anak-anak juga dan itu mungkin ya sekitar SMP kelas 1 atau kelas 2 lah, kelas 2
kelas 2. Jadi secepat itu modal yang didapat oleh orang tua tuh hilang gitu. Jadi kalau ini kita lihat bahwa ya hilang modal ataupun ya kehabisan uang ataupun ya sesuatu yang namanya menyakitkan gitu lah karena ditipu orang gitu. Mungkin ini memang kalau kita lihat bahwa ini memang suatu jalan yang memang diberikan Allah gitu lah untuk kita gitu lah. Agar kita bisa menempa diri kita gitu. Dan kita membuat cucian mobil di situ. Ya. Ya kalau cucian mobil itu jauh dari kota, ya biasanya itu yang ramai itu hari Sabtu atau Minggu ataupun ya mobil-mobil angkutan umum gitu. Itu malam hari banyak mencucinya setelah mereka mengangkut penumpang di siang hari gitu. Nah, pada waktu awalnya itu membuat cucian mobil itu, di situ belum ada orang buat cucian mobil gitu. Hanya kita yang membuat cucian mobil. Aneh juga itu ide Bapak itu gitu. Dan beliau melihat kayaknya cucian mobil bagus juga di sini. Ya kita buat di situ. Artinya pada waktu itu juga karena masih baru, orang juga nggak tertarik itu untuk menjadi tukang cuci mobil di situ. Ya kita sama adik saya yang sekarang yang nomor 2 gitu. Ya alhamdulillah kita menjadi tukang cuci mobil untuk sementara gitu. Sebelum itu rame gitu. Akhirnya ya kesini karena banyak dikenal orang dan servisnya bagus gitu. Ya alhamdulillah ya banyak yang mencuci dan anak-anak di sekitar situ tertarik untuk jadi tukang cuci mobil gitu. Jadi ya kalau kita lihat juga bahwa ya apapun yang kita lakukan gitu loh, kalau sepenuh hati, insya Allah orang akan tertarik, terutama yang mempunyai mobil-mobil pribadi. Mereka tahu tuh nama bapak saya, oh bapak itu ya, gitu loh. Dan mereka juga kenal saya gitu, sebagai tukang cuci mobil pada waktu kelas 2 SMP, kelas 3 SMP gitu. Itu seperti itu Pak. Jadi ya, orang tua. Kalau suami aku tuh kelihatan banget ya, dia sayang banget sama anakku. Dia pernah bilang supaya aku ikut dana syariah. Maaf Bang, suaranya ketutup Bang. Dinda, suaranya ketutup. Dinda Sabah. Suaranya ke unmute. Maaf Dinda Sabah, suaranya jadi unmute. Oke. Ada yang masuk tadi. Oke. Ya. Jadi ya karena orang tua tadi sudah menyiapkan kita gitu bahwa kita ya ikut membantu orang tua di saat sore hari sampai malam hari gitu. Jadi ya memang kalau orang melihat anak-anak SMP itu ikut membantu orang tuanya, kalau sekarang itu dilihat itu sebagai ya kasihan lah gitu loh. Kok anak SMP juga sampai harus diperalat begini gitu loh. Tapi ya memang kita ya patuh sama Bapak itu bahwa inilah jalan kita gitu. Alhamdulillah ya saya sekolah di SMP itu sekolah di Saverius Pak sebenarnya ya. Oh, yang jadi SD itu SD negeri ya? Saverius 4. Saverius 4 ya. Nah, pada waktu di Saverius 4 itu kita masuk sana karena ibu tuh pengennya kita juga jadi pinter gitu loh. Bukan jadi ya pintar agama saja tapi jadi pinter gitu loh. Jadi beliau melihat, karena beliau juga sekolahnya dulu di SMA Saverius gitu. Jadi kita disekolahkan di SMP itu SMP Saverius. Gitu. Tapi kesini beliau melihat bahwa ada pergeseran nilai gitu kalau sekolah di Saverius gitu. Akhirnya kita setelah sekolah di SMP Saverius dan lulus, kita kembali lagi ke SMA negeri Pak. KID. Jadi kita kembali ke sekolah negeri agar kita bisa belajar agama lagi karena di sekolah Saverius kan tidak ada belajar agama Islam itu. Yang diajarkan budi pekerti kan. Ya. Tapi ya saya juga sangat kagum juga kepada orang-orang di sana gitu loh. Karena mereka juga ya sebagai kita lihat bahwa mereka juga jujur, disiplin waktu gitu. Dan saling menyayangi terus kolaborasinya kuat gitu loh. Ini juga satu yang nilai-nilai yang diajarkan oleh orang-orang lain selain orang yang seagama dengan kita. Setelah itu ya masih berlanjut ini cuci mobil itu. Tapi kita SMA juga, saya dari SMA juga, ya alhamdulillah
ya karena apa namanya dikaruniain Allah ya suka belajar gitu. Bukan pinter sebenarnya, senang belajar aja kayak dia. Kan senang belajar gitu. Dan kita tertantang itu pada waktu itu. Ini kalau kita ingat pada waktu kita nyuci mobil di tengah malam itu, waduh ini kayaknya nyamuknya minta ampun gitu loh. Dan kita memang inginkan gitu. Kita pengen keluar lah gitu, keluar negeri gitu. Kayak papa dulu gitu loh. Keluar negeri yang menceritakan ya betapa apa namanya badai di Antartika ataupun di mereka beliau lewat terusan Suez gitu. Ataupun beliau kemana-mana gitu. Ya, apa namanya, karena memang pelaut gitu. Dan kita juga tertarik ingin keluar gitu. Oleh karena itu saya SMA kelas 2, orang tua saya jelaskan juga kepada Bapak, saya ini pengen keluar gitu. Pengen apa namanya, mencari beasiswa gitu. Tapi ya kayaknya kalau saya bekerja terus di sini, di apa namanya, di tempat cuci mobil ini, waktu untuk saya tuh belajar tuh berkurang gitu. Oleh karena itu saya cerita juga kepada papa gitu, dan juga cerita kepada adik saya. Alhamdulillah adik saya juga yang ini beliau lulus dari ITB juga gitu. Karena kita juga ya seperti itulah. Nah, habis itu kita kelas 2, saya kelas 2 saya bercerita kepada bapak bahwa ya sekarang juga kan sudah ramai, pekerjaan juga udah ada dan sudah mengalir ya walaupun sedikit dan bisa kita nikmati lah gitu loh. Tapi kalau untuk sekolah ke luar negeri nggak mungkin gitu lah. Ya nggak mungkin sekali. Ya oleh karena itu saya minta kepada orang tua, bapak terutama untuk mengikhlaskan saya gitu untuk belajar gitu. Jadi saya alhamdulillah karena cita-cita untuk keluar negeri gitu. Saya juga nggak apa namanya nggak tahu ya ada apa beasiswa Habibie. Yang pengen saya tuh pengen keluar negeri saja gitu. Itu saja cita-cita saya pada waktu kelas apa namanya apa ya kelas 1 SMA atau ketiga SMP pada waktu kita membantu Bapak di tempat cucian mobil itu gitu. Oleh karena itu ya kelas 2 SMA itu ya kita belajar. Ya, saya belajarnya di mana itu saya belajar di masjid, Pak. Jadi karena tempat itu teduh kan. Ya kita tidak terlewat gitu untuk sholat 5 waktu gitu. Jadi saya kalau apa namanya habis pulang sekolah itu saya ke masjid belajar, mengulangi pelajaran lagi gitu. Ya alhamdulillah apa namanya ya, pada waktu itu apa NEM ya. Pada waktu NEM itu ya NEM saya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Ya. Saya juga apa namanya aneh itu kok NEM saya nggak bagus gitu. Cuma satu NEM saya yang bagus itu. Yang terbesar di apa namanya saya nomor 1 untuk NEM matematika saja gitu. Itu nomor 1 di apa namanya di sekolah saya gitu. Kalau yang lain tuh kok begini gitu. Inilah apa namanya kayaknya kita juga terlalu apa namanya ya angkuh gitu ya. Karena saya juga tiap hari apa itu kan di sekolah juga kalau ada kuis atau apa ya boleh dibilang itu ya memang di level-level atas gitu. Tapi begitu lihat apa NEM kita, aduh kok NEM begini ya, kok bisa gitu loh. Saya juga kadang-kadang putus asa juga kok udah apa namanya bekerja keras gitu. Tapi mungkin itulah apa namanya jalan yang diberikan Allah gitu ya. Bahwa saya fokus untuk belajar menekuni matematika saja gitu. Dan nggak menekuni yang hal-hal yang lain gitu. Alhamdulillah pada waktu itu ada setelah apa namanya dapat NEM gitu, ada apa namanya tawaran dari apa namanya ada di selembar kertas gitu, ya ditempelkan di papan pengumuman bahwa ada penerimaan beasiswa untuk luar negeri dari 8 gitu. Jadi saya melalui 8 Pak, lembaga penerbangan dan internasional gitu. Ya dari situ ya sekitar atau 7 atau 8 lah gitu. Saya dan teman-teman gitu. Ya yang terutama yang apa namanya nilainya di level atas itu ikut apa namanya mendaftar gitu. Pada waktu itu juga mungkin Pak Edi tahu juga waktu mendaftar itu kita harus ke Jakarta Pak Edi. Ya Pak Edi ya. Ya. Jadi saya juga ke Jakarta itu dibekalin orang tua itu. Diberikan orang tua. Itu cuma nasi 4 bungkus Pak Edi. Nasi 4 bungkus. Nasi 4 bungkus itu nasinya saja apa namanya dengan tempe orek ya nasi bungkus 4 bungkus dan tempe orek dipisah gitu. Dipisah apanya 4 juga 4 bungkus gitu. Jadi kita juga sangat apa namanya prihatin gitu
saya juga berangkat dengan apa namanya itu kereta sampai ke Tanjung Karang gitu, nyambung lagi, ya itu pun kita makan juga satu-satu di apa namanya dimakan gitu loh. Dan agar jangan basi, orang tua juga ya hati-hati sekali agar apa namanya jangan tertampur sama yang lain. Dan akhirnya saya juga sampai juga ke tempat apa namanya saudara kami di dekat apa namanya di mana di yang sekarang ini kalau kita lihat itu di mana di daerah Jakarta Selatan gitu kan. Dan di situ saya menginap gitu. Akhirnya saya juga ikut ke itu kemana ke sekarang apa itu Pak di itu yang di Blok M. yang di bukan Blok M yang tempat olahraga sekarang ini untuk ujiannya Oh, ujian di di Senayan. ya Senayan ya, Ya, di GBK Senayan. ya GBK di ya. Senayan iya di GBK. Dan setelah ujian saya lihat juga aduh ini soalnya lumayan sulit juga gitu. Tapi saya juga apa namanya pasti ya, berdoalah kepada Allah semoga ya kita dimudahkan gitu lah. Ya. Nah, saya kelihatannya kayaknya nggak apa namanya ini nggak lulus gitu loh. Kok apa namanya waduh ini kayaknya susah banget nih soalnya nih. Saya kerjakan aja itu dengan apa namanya dengan coret-coretan saya gitu. Dan saya akhirnya selesai ujian gitu. Saya pulang lagi ke apa namanya ke Palembang dan ya alhamdulillah lulus ujian katanya. Wah, ini betul-betul ya berkah dari Allah gitu lah. Teman saya yang lain juga nggak pada lulus, Pak Edi. Ya, beliau orang yang padahal kok kau bisa lulus katanya. Nggak tahu ini gitu. Mungkin Allah yang mengatur ini gitu lah. Ya, itulah apa namanya mungkin doa-doa kita pada waktu kita ya capek gitu atau malam pada waktu kita kedinginan gitu. Ya, kita selalu pandai berdoa di saat-saat kita sulit gitu lah. Mungkin doa-doa itu yang dijabah oleh Allah kali ya. Jadi bukan hanya apa namanya mengandalkan intelijensi semata gitu lah. Itulah mungkin itu pada waktu kita ya ingin mengingatkan saya gitu. Pada waktu kita sulit gitu ya atau ditekan di saat itulah kita mungkin bukan mungkin ya, saat itulah kita harus berdoa gitu. Dan inilah mungkin yang bisa saya share hari ini gitu ya. Jadi kalau kita saat sulit ataupun ditekan ya kita harus banyak berdoa di saat itu gitu ataupun dizolimi gitu ya karena saat dizolimi ya doa-doa kita insya Allah akan tembus ke atas gitu. Oleh karena itu ya saya juga pernah tadi nyambung lagi dari lulus saya juga apa namanya di interview itu juga saya pada waktu mau interview itu pemberitahuannya itu besok Pak Edi, 2 hari lagi, ya besok itu harus interview gitu, ya kan? Itu pemberitahuan itu saya dapat pagi gitu. Iya. Tanpa susahnya orang-orang di daerah pada waktu itu gitu. Jadi gimana caranya saya bisa ke Jakarta besok paginya gitu. Jadi alhamdulillah ayah saya, papa saya itu dia punya cincin kawin, Pak Edi. Masya Allah. Cincin kawin itulah yang dijual di toko emas dan hari itu saya berangkat dengan pesawat. Ya, jadi ya, apa namanya perjuangan bapak itu sangat besar sekali. Gitu. Jadi cincin emas, cincin kawinnya dijual dan saya berangkat dengan pesawat dan besok paginya saya bisa interview gitu loh. Dan kalau kita memang memikir, ini ini nggak bisa masuk nih atau apa itu kan, ya kita terus aja lah berikhtiar gitu. Moga-moga ada jalan yang lebih bagus lagi buat anak dan buat kita gitu. Itulah perjuangan dari orang tua gitu. Dan saya akhirnya interview, ya. Dan interview juga banyak yang lain. Interviewnya seperti ini gitu, ya. Ada tes psikotes segala macam dan yang psikotes itu belum pernah saya lihat Pak Edi. Kita kan orang kampung jarang psikotes itu, iya kan? Iya. Kalau orang kota mungkin psikotes seperti ini dia udah tahu udah belajar. Kalau kita orang kampung kan jarang psikotes gitu. Nggak tahu psikotes seperti apa.
nggak pernah diajarkan gitu. Tapi Ya. alhamdulillah karena berkah Allah juga gitu, kita bisa pernah lulus dan dinyatakan bahwa kita bisa ya ikut dalam program ini gitu. Akhirnya saya ya diterima di LAPAN dan kita bersekolah diminta pilih gitu Pak Edi. Kamu mau kemana katanya? Mau ke Jepang, mau ke Inggris, mau ke US gitu. Atau ke negara-negara lain gitu. Saya pada waktu itu mikirnya juga ya seperti apa ya. Saya pada waktu sholat istikharah dulu gitu loh. Ini kemana sih yang paling enak gitu? Ataupun Allah memberikan kemana sih yang paling bagus gitu lah. Ya saya alhamdulillah sholat istikharah dulu dan melihat bahwa kayaknya ke Jepang ini. Ke Jepang nih enak nih. Kenapa begitu? Karena saya ya betul-betul kagum kepada orang-orang di Jepang kan. Karena mereka ya kalah dari Perang Dunia Kedua dan di zaman itu ya kita lihat ya bertebaran kendaraan-kendaraan yang buatan Jepang ya kan. Artinya mereka itu sudah balik lagi, move on lagi istilah orang sekarang itu. Dan move on-nya cepat kan. Dari 45 ke bangsa itu 80, 30 tahun, 30 tahunan udah move on gitu. Ya. Oleh karena itu saya juga sudah banyak baca juga tentang kebudayaan Jepang, bagaimana mereka ya dengan tata keramanya dan budaya tertibnya gitu ya. Akhirnya saya tertarik dan milih ke Jepang gitu. Kalau ke Jepang ini kan kita harus belajar bahasa Jepang, Pak Edi. Ya, Mungkin kanji pada ya. waktu itu orang-orang ya teman-teman kita itu, aduh kamu kenapa ke Jepang gitu. Enakan kita ke US atau ke Inggris gitu kan kita udah bisa belajar bahasa Inggris kan. Tinggal setahap lagi atau berapa bulan lagi kita udah bisa masuk universitas di sana gitu. Ya, tapi saya mikir juga bahwa segala sesuatu tuh harus ada ya perjuangan gitu. Dan memang ya saya kalau kita bisa bahasa Inggris saja gitu, itu udah umum gitu. Saya pengen yang beda belajar bahasanya gitu. Ya. Alhamdulillah saya memilih bahasa Jepang dan kita sekolah di Jepang sekolah di daerah Grogol selama 6 bulan ke sekolah belajar bahasa Jepang. Dan itu pun ya kalau dibilang belum cukup untuk sekolah di Jepang juga gitu. Hanya untuk beli permen, beli makanan, hanya itu saja, hanya untuk kegiatan sehari-hari gitu. Dan akhirnya kita berangkat ke sana gitu. Nah pada waktu kita di Jakarta tadi gitu ya, pada waktu sambil belajar bahasa Jepang, kita juga di stimulan untuk belajar matematika, fisika, ya mafibika lah gitu. Mabifika ya. B-nya nggak ada. Mafika gitu. Oleh karena itu ya kita juga dikhususkan gitu oleh BPPT gitu agar ikut ke dalam khusus untuk Mafika tadi. Gitu. Ternyata ya saya lihat gitu, saya di kampung itu boleh dibilang itu, mohon maaf nih ya, tahadus minimah gitu, level-level atas gitu untuk Mafika gitu. Tapi setelah ke Jakarta, kok level saya sedikit banget gitu loh. Ya, jadi ini susah gitu loh. Kok ini Iya, iya. antara apa ya? Kalau di scoring dari 0 sampai 10 gitu loh. Saya itu kalau di kampung itu ya level 8, 9 gitu. Boleh dibilang itu level gitu loh. Tapi setelah kita tes di Jakarta, ikut kursus dengan anak di Jakarta, level kita tuh mungkin 2 atau 3 atau 4 gitu. Ya. Oleh karena itu ya memang Allah memberikan kesulitan lagi bagi kita gitu. Ya, ya saya pada waktu itu sangat banyak berdoa gitu, menyerahkan diri. Ya mungkin inilah suatu ujian bagi kita gitu. Yang selalu congkak atau pongah atau apa gitu. Mungkin juga sering banyak menghina teman gitu loh. Ah, masa gini aja nggak bisa gitu loh. Iya kan? Jadi mungkin itulah ya kezoliman kita atau ya bicara kita itu seperti itulah di waktu kita di daerah. Setelah ini kita lihat juga teman-teman yang di Jakarta. Aduh, ini orang ini pinter dari lahir kelihatannya gitu loh. Jadi setiap ngomong apa sesuatu kayaknya ini orang yang udah dari lahir pinter gitu loh. Iya. Kalau kita harus minta tahu lah gimana caranya gitu. Dan alhamdulillah itu pada waktu kita sekolah di di Grogol juga itu ada
salah satu teman kita besar, dia baik sekali melihat kesusahan saya, melihat kesulitan saya gitu. Ini anak ini kayaknya kesusahan ini, kayak bakal nggak bisa lulus ini matematika, fisika, setelah matematika dan fisika gitu. Karena kita pada waktu di quiz gitu loh, ranking saya tuh kalau ada 30 orang, level saya 29, 30, 27, paling itu aja gitu. Ya, itu levelnya seperti itu gitu. Jadi sangat sangat tragis gitu lah. Dan ini memang Allah membuktikan lagi bahwa ya kita harus change management lah, mindset kita harus berubah, bahwa kita harus mengakui itu teman-teman di Jakarta itu memang mereka pintar-pintar, dan memang kalau menurut saya sih guru-guru mereka yang bagus sih, bukannya sebab kalau kita di daerah, guru kita itu kurang bermutu ya. Kenapa begitu? Karena yang kebanyakan belajar tuh kita gitu loh, bukan guru gitu loh. Dan guru nggak menstimulan gitu. Ya bukan saya menyalahkan guru gitu. Dan saya juga banyak diajarkan oleh guru gitu. Ya kalau saya udah belajar dari mereka tuh, guru-gurunya bagus mereka begini, jadi bisa ini. Alhamdulillah ketemu satu orang. Itu namanya Pak Sohibul Iman, sekarang Presiden PKS ya. Sohibul Iman ya, sahabat saya di PPT itu. Iya. Ya. Ya, jadi beliau pernah datang ke tempat saya gitu loh, ke kosan saya gitu. Dia tanya, apa? Assalamualaikum, Bang. Suaranya menghilang atau saya yang suaranya menghilang ini? Bang Sabah, Indo, suaranya menghilang. Ya, sinyal mungkin ya. Dinda Sabah. Dinda Sabah. Ya, mungkin suaranya coba saya cek. Mbak Nurita, suara saya atau Sabah yang hilang ini? Ya, Bang Sabah yang hilang suaranya. Ya, mungkin sinyal ya kali ya. Ya, sinyalnya. Baik, ya. Jadi tadi, nah ini pun kayaknya menghilang benar ini udah. Hilang, iya. Ya, baik. Kalau kita dengarkan tadi ya, sahabat LLC, sesuai dengan masuk lagi. Ya, silakan, Indo. Dilanjut, Indo. Tadi suaranya sempat ini ya. Indo, silakan. Nah, mohon maaf. Ya, tadi mungkin Allah juga sudah mengatur bahwa segala sesuatu tuh ya Allah datangkan gitu. Kalau kita menyerahkan diri sama Allah gitu dan banyak berdoa gitu. Jadi saya nggak berhenti ya tahadus binimah juga gitu, bahwa ya tahajud juga terus dijalankan gitu untuk mencari kemudahan gitu. Karena kita tadi sudah terbentur kan bahwa mengandalkan otak kita saja gitu loh, bahwa kita nggak mungkin gitu ya lebih mendapatkan nilai, ataupun kita bisa melewati ujian agar kita bisa bisa keluar negeri pada waktu itu gitu. Nah itulah saya bisa pernah bersahabat dengan Pak Sohibul Iman yang sekarang gitu loh. Ya beliau ya guru saya, guru fisika saya, guru matematika gitu. Dan alhamdulillah kita bisa ke Jepang, dan di Jepang itu juga kita belajar bahasa Jepangnya 1 tahun Pak, hampir 1 tahun ya. Jadi betapa iya, baru 1 tahun. Jadi betapa boros waktu kata orang itu. Tapi alhamdulillah ya, harus minimah juga bahwa waktu-waktu itu ya kita bisa menjadi lebih lebih akrab dengan teman-teman kita gitu. Ya kenapa begitu ya? Karena kita ada pengajian di dormitory kita atau di apartemen kita gitu. Alhamdulillah ya sampai ke sini juga ya kita setelah menamatkan kuliah juga, dan itu menjadi ikatan batin kita gitu. Jadi kalau kita memang ada masalah ya kita kembali lagi ataupun kepada yang guru-guru kita pada waktu kita di Jepang itu, kita ya selalu ya konsultasi ataupun menjadi mentor kita gitu. Ya alhamdulillah ceritanya seperti itu Pak Edi, dari dari Palembang ke Sakura gitu. Ke negara Sakura. Dan di negara Sakura juga
yang kita bisa pelajari dari budaya mereka. Ya, selama 4 tahun, tambah 2 tahun, 6 tahun kan. Belajar bahasa Jepang 1 tahun, jadi 7 tahun gitu loh. Yang saya tahu kalau kuliah di US atau di Inggris itu lebih cepat lagi, bisa jalur cepat gitu. Ya Pak, 7 tahun betul nggak Pak? udah, ya 7 tahun udah selesai doktor itu kalau di Inggris. Iya betul. Nah ini karena ini tadi. Kalau saya lihat ya memang pernah harus binimah juga. Belajar di Jepang itu kita belajar budaya sebenarnya juga. Budaya-budaya mereka gitu. Jadi kita akrab dengan apa namanya senior-senior gitu. Akrab dengan apa profesor-profesor di sana. Dan juga kita memang di sana juga ya alhamdulillah juga saya itu punya bapak angkat, bukan bapak angkat sih sebenarnya sih, teman juga, tapi dia lebih tua dari saya dan ya dia di bapak jadi bapak angkat juga gitu. Beliau itu juga mengajari saya gitu loh, tentang kehidupan gitu. Karena beliau juga adalah ya ketua ataupun ya ketua Federasi Serikat Buruh gitu. Dan beliau itu walaupun Federasi Serikat Buruh gitu, bacaan beliau itu mungkin lemari itu bacaan penambah bukunya itu ada 6-7 lemari dan itu beliau baca gitu. Jadi betul-betul orangnya sangat humble dan pengetahuannya banyak gitu. Jadi memang beda beda apa ya? Saya juga punya teman-teman serikat pekerja di sini gitu loh. Ya, agak mungkin beda ya. Apa namanya levelnya? Bukan maksud saya bukan menghina gitu loh. Karena saking banyaknya beliau itu baca buku gitu loh. Jadi beliau tuh bisa apa namanya mengajari kita tentang kehidupan. Oh begini-begini. Gitu. Jadi beliau tuh selalu di balik layar gitu. Selalu di balik layar itu apa? Ini kalau ada apa namanya pemilu, pilkada gitu. Kalau pilkada itu pasti yang calon-calon itu datang ke rumah gitu. Ya, saya dengar ini apa sih lobbynya gitu. Dia aja pura-pura nggak tahu. Itu kan kadang-kadang kita pas waktu apa musim panas gitu kan, libur ke sana. Ataupun Sabtu Minggu weekend saya ke sana juga. Jadi saya belajar juga, oh politik tuh seperti ini gitu kan. Oh politik seperti ini. Politik itu ya kalau kita dibilang tuh mereka tuh politik itu untuk apa ya? Untuk kebaikan gitu kan. Di Jepang Bagaimana begitu ya ya apa namanya? filosofinya ya. Iya. Jadi politik Jadi itu mengatur kebaikan. Halo? Ya, jadi mengatur kebaikan. Beliau apa iya. namanya menimbang gitu, wakil ini. Jadi kalau wakil itu memang dipilih 5 tahun dia tidak memberikan hasil gitu, tidak memberikan performance, apapun dia Jadi datang juga ya didengarkan saja. Tapi beliau memilih yang orang-orang yang memang bisa memberikan performance gitu. Itu apa namanya beliau itu loh. Saya tanya juga sama beliau, itu kenapa apa nama kelihatan nggak ditanggapi? Wah, dia sudah 5 tahun, tapi performansinya jelek, ya kan? Hasilnya nggak ada. Ya, kita nggak memilih dia lagi gitu. Ya, tapi saya juga sambut dengan baik gitu. Dan dia, apakah saya tanya apakah dia memberikan uang atau apa? Wah, ini kalau politik mah nggak ada uang kita. Ya, saya ini gitu. Ya, kita ini di Jepang ini ya berkolaborasi agar kita ini negara ini bisa maju. Lain dengan negara kamu katanya. Negara kamu itu banyak sumber alam, ya kan? Tambang ada, batu bara ada, minyak ada. Kalau kita ini sumber alam nggak ada. Sumber apa yang ada kita? Ya sumber daya manusia. Ya, kalau kita apa namanya tidak bisa mengatur sumber daya manusia dan yang memimpin apa daerah ini orang-orang yang tidak apa namanya becus ataupun tidak memberikan performance gitu, ini negara ini akan jalan, tidak akan jalan gitu. Itu dari saya mendapatkan apa namanya bimbingan dari beliau. Jadi ya sekarang juga banyak orang bicara, Mas Abah kenapa nggak masuk politik? Oh, Masya Allah saya bilang, saya itu politik saya itu sudah tersibroh lah gitu, ataupun tercuci oleh orang tua angkat saya gitu loh. Betapa humble-nya beliau gitu dalam politik gitu. Jadi kalau beliau itu menentukan A, itu insya Allah tuh A itu akan menang dan menjadi wali kota gitu. Itu saking hebatnya di belakang layar. Dan beliau nggak mau jadi wali kota gitu loh. Saya tanya kenapa nggak mau jadi wali kota? Itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah mengatur bagaimana serikat pekerja ini bisa memberikan sumbangsi yang banyak kepada negara ini gitu loh. Oh itu hebat juga saya bilang gitu. Saya terkagum-kagum.
pada waktu itu kan saya belum tahu tuh apa itu sikap pekerjaan seperti apa kan. Tapi saya ya bisa apa namanya mengkaji dari beliau. Begitulah itu budaya dari tempat dia. Dan beliau juga mempunyai istri yang pernah kita anggap sebagai ya ibu gitu loh. Dan ibu baik-baik sekali gitu. Sangat baik sekali. Jadi apapun yang kita lakukan itu beliau selalu berterima kasih gitu. Padahal itu rumah beliau gitu loh, ibu tuh. Jadi kalau kita apa namanya ngepel ataupun mencucikan apa, membersihkan halaman, dan memang kewajiban kita kan. Beliau aduh terima kasih, ya udah terima kasih gitu. Jadi selalu terima kasih itu merupakan suatu kewajiban gitu loh. Bersyukurnya Walaupun itu itu luar biasa ya. bersyukur luar biasa gitu loh. Jadi saya jadi melekat kepada saya gitu bahwa ya kita tuh harus bahagia kepada hal-hal yang kecil yang memang yang orang lain itu memberikan kepada kita gitu ya. Kita menggosok ini aja ya, menggosok misalnya pot atau apa bersih, bilang sudah oh terima kasih udah bersih ya ini masya Allah. Saya bilang ini apa gitu lah ya. Saya bertanya juga sama dia, kenapa sih selalu berterima kasih, ini kan tugas kecil ini. Ya bukan begitu. Kalau kita itu hal-hal yang kecil pun kita akan berterima kasih kepada orang itu. Orang itu sudah namanya ya melepaskan apa sudah meluangkan waktunya, sudah berusaha payah. Walaupun menurut kita itu hal-hal yang mudah bagi kita gitu loh. Mungkin bagi orang itu hal yang susah gitu loh. Inilah apa namanya saya juga banyak apa namanya ya istilah itu tersibroh juga pada orang apa namanya dalam tanda kutip yang bukan agama Islam gitu. Dan disitulah kita memang banyak belajar budaya dari orang-orang yang orang Jepang tadi gitu bahwa segala sesuatu itu ya bukan dipusatkan dari uang gitu, tapi dipusatkan kepada kebahagiaan menghargai sesuatu, menghargai pekerjaan, menghargai performansi gitu. Inilah apa namanya yang memang menurut saya sih apa ya budaya mereka baik gitu. Dan memang kalau ini juga kan agak jauh juga rumah dari stasiun. Dan juga terkadang juga kalau menjemput saya di stasiun gitu, itu beliau tuh apa ini telat gitu loh jemputnya karena ada yang harus dilakukan di rumah kali ya. Ya. Nah pada waktu telat itu juga beliau tuh mohon maaf itu mohon maaf. Wah saya bilang ini bu nggak usah mohon maaf gitu, saya jadi nggak enak karena ibu udah capek gitu dari rumah gitu apa namanya pakai mobil jemput saya gitu, nggak usah mohon maaf. Enggak, ini kamu karena kamu sudah susah gitu, sudah menunggu gitu loh. Waduh ini saya bilang tuh betul-betul apa ya? Kalau kita menyusahkan orang itu emang kita harus ya mohon maaf. Walaupun menurut kita orang itu nggak apa namanya nggak capek ataupun apa gitu. Dan inilah menjadi kita bahwa kita tuh harus selalu humble gitu dan juga selalu apa namanya menghargai ya jerih payah ataupun keringat orang lain gitu. Oleh karena itu ya saya juga apa namanya setelah pulang ke Indonesia gitu ya saya mohon maaf ya pulang ke Indonesia itu ini cerita dari apa namanya balik lagi Jepang lagi dan itu kan keluarga yang mensibrohin saya gitu loh. Dan juga ya sama juga kalau kita di lab itu di Jepang itu apa namanya kakak-kakak pada kelas itu ya sangat sangat apa sangat kooperatif gitu dan sangat memanjakan sama orang apa juniornya. Kamu apa gitu. Juga saya tuh kenapa sih terlalu apa namanya si junior tuh. Nah, lupa ya memang seperti itulah apa namanya keberadaan senior gitu loh. Yang selalu apa namanya yang membantu juniornya gitu. Oleh karena itu hubungan batin itu sangat apa namanya erat gitu loh. Oleh karena itu ya apa namanya mohon maaf aja ya kalau kita apa namanya sudah di IABI gitu kan di alumni Habibie biasanya yang Jepang ini hubungan batinnya sangat sangat apa namanya erat gitu Pak. Ini agak apa namanya bukan saya membanggakan diri gitu. Ya Beda jadi dengan kita alumni negara lain ya. kalau menurut saya sih Ya, ya ya. karena itu karena memang itu. Dan kalau kita panggil tuh kalau senior saya pengen Mbak Ana ini ya beliau selalu oh ya nanti aku usahakan gitu. Ya walaupun itu memang ya harus kita juga aku juga bahwa segala sesuatu juga harus ada yang mengatur gitu loh. Tapi paling tidak diusahakan gitu.
Jadi saya pulang ke sini ya, pulang ke Indonesia gitu. Saya tuh bekerja di lembaga pemerintahan. Ya, tadi di LAPAN gitu lah. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Dan saya bekerja di sana yang ya sekitar berapa bulan lah gitu. Dan saya apa namanya ya melihat gitu. Ya bukan karena apa masalah dinamika ekonomi saja gitu. Karena kayaknya bukan tempat saya bekerja di sini. Saya pengennya tuh yang profesional gitu. Jadi memang yang kerja saya itu ya dari pagi ya berpeluh keringat sampai malam juga nggak apa-apa gitu. Asal kita bisa apa namanya menghasilkan sesuatu gitu. Akhirnya saya putuskan untuk keluar ya dari lembaga pemerintahan dan mereka juga ya mungkin juga ikhlas atau kayak ikhlas gitu. Ya banyak yang keluar dan akhirnya saya terdampar di sekarang ini di Yamaha gitu. Ya. Dan di Yamaha ini ya saya alhamdulillah juga pada waktu saya masuk gitu, masuk jadi manajer engineering. Itu saya, kamu gajimu segini katanya, kata orang Jepangnya gitu. Oh siap, saya bilang, nggak apa-apa. Nanti kamu lihat aja hasil kerja saya seperti apa gitu. Ya, saya lihat juga, oh ini kayaknya, deh, kekecilan ya nih gaji ini. Tapi saya kerja saja gitu. Akhirnya di tahun ya pas kenaikan gaji di setahun setelah masuk gitu, beliau panggil ke saya gitu. Ini kayak gajimu kekecilan nih gitu. Ya, ya, saya akan setting deh katanya. Ya. Kenapa itu? Karena kita memang apa namanya bekerja itu ya dengan sepenuh hati dan ikhlas gitu kan. Ya memang kita kan bekerja itu bukan untuk orang Jepang tadi gitu. Bukan melayani mereka kan, bukan melayani orang Jepang kan. Kita kerja itu kan karena semata-mata kan Allah kan. Itu yang mungkin apa namanya kita agak beda perspektifnya gitu. Karena pelayanan kepada Allah tadilah gitu kita menjadikan kita profesional, bukan karena mereka itu loh. Itu apa namanya mungkin itulah apa namanya ya mindset saya gitu loh. Sehingga kalau saya apa namanya bekerja itu memang nggak hitung-hitungan hitung-hitungan tenaga gitu loh. Ya ini juga harus ditanamkan kepada anak-anak kita gitu. Kalau kita selalu mikir itu ya berhitung-hitung tenaga gitu, itu akan menghambat ya perkembangan mereka sendiri gitu loh. Jam terbang mereka tidak tinggi gitu. Oleh karena itu ya tadi ya kita selalu ikhlas gitu bekerja. Hasil mah Allah yang menentukan dan ya gaji mah ya, anggap aja bonus gitu seperti itu. Jadi memang apa namanya orang-orang Jepang juga memang ini ya apa namanya sangat jujur terhadap hasil kita gitu. Oleh karena itu juga saya selalu juga harus jujur terhadap apa ini hasilkan anak buah kita atau staf kita ya bahwa kita selalu ya harus apa menjunjung ya sportivitas terhadap performansi gitu. Tapi juga ya memang di sela-sela waktu itu kita jangan lupa beribadah gitu. Karena ya keseimbangan hidup juga harus selalu dijalankan gitu. Itu kira-kira apa. Dan sekarang ini saya di kantor saya ini di pabrik kita ini sekitar ada 4.000 orang. 4.000 Karyawan orang ya. karyawan ya. Dulu waktu Pak Edi masih sedikit tuh. Masih mungkin 1.000-an kali ya. Ya, waktu Ya, itu pada 1.000 waktu kali ya. ya, Ini udah 1.000. empat kali Iya, ini ya. 4 kali, Pak. Lipat Iya, dari Pak. tahun sekitaran 2007 waktu itu ya. Iya, iya, iya. 2005 ya. Iya, iya. Insya Dan ini Allah. juga ya alhamdulillah juga bobot yang kita lakukan juga ini memang ya kualitasnya kualitas apa namanya global gitu. Jadi memang kalau sekali sekali buat itu jangan kualitas yang hanya lokal tapi kualitas global. Alhamdulillah ya karena ya ketekunan dari dan apa ya keikhlasan dari anak-anak buah ini ya mereka bisa ya berkompetisi dengan global gitu. Dan selalu saya juga selalu apa namanya ya mendukung mereka gitu loh. Dan memang sekarang ini memang saya siapkan sudah ada level 3 umur 30, level 40. Dan saya sekarang udah level 50 Pak Edi. Masya Ya, Allah. Nggak terasa ya. ya. Nggak terasa Pak Edi. Jadi setelah 50 ini saya udah menyiapkan level 30, level 40 itu sudah apa namanya sudah bisa memegang pekerjaan-pekerjaan saya gitu. Oleh karena itu ya alhamdulillah juga
saya juga diberikan waktu oleh atasan saya gitu. Karena saya harus mengabdi gitu. Saya minta sebulan itu 2 kali lah saya bisa keluar gitu. Ya, untuk apa? Untuk ke kementerian, mengajar orang gitu. Saya minta kepada beliau gitu. Ya, menghilangkan waktu saya untuk keluar gitu. Akhirnya juga kan terkadang saya bisa ke IABI ataupun ke Kemenristek kalau diminta untuk bantuan untuk bimbingan gitu. Nah, itu pun ya karena saya meminta pada atasan saya gitu. Bukan kita bolos gitu Pak Edi. Jadi memang ini juga terus terang juga sama apa yang sama yang big boss kita. Oh, tugas saya ini udah boleh dibilang ini udah menyiapkan level 30, menyiapkan level 40. Boleh dibilang saya ini udah cepat pensiunnya nggak masalah gitu loh. Itu sekilas tentang pekerjaan. Tapi alhamdulillah memang di satu sisi juga memang kita harus ada juga di situ karena harus ya ya istilahnya menyayangi mereka lah. Karena kan segala sesuatu yang di bawah-bawah kita ini terkadang juga ya bukan kalau kita suruh challenge ada kemungkinan juga ya gagal atau ya banyak gagalnya gitu loh. Di saat itulah kita diperlukan gitu loh untuk ya semacam energize mereka lah gitu loh. Bahwa ini suatu proses untuk keberhasilan gitu loh. Dan karena itu ya mereka selalu kalaupun ada kesalahan di bawah saya akan bertanggung jawab bahwa saya juga bertanggung jawab. Oleh karena itu mereka juga merasa ternaungi gitu loh. Jadi kalau ada mereka salah gitu, ya kan? Kita menyalahin mereka dan kita bicara sama bos ini salah dia, waduh. Itu yang paling yang nggak boleh dilakukan gitu. Jadi pernah juga terjadi kesalahan gitu lah. Ya kesalahannya bukan disengaja gitu. Jadi saya bicara juga ke big boss. Itu kalau dia salah saya. Kalau memang ini kesalahan ini fatal gitu, pecat saya gitu. Ya. Jadi oleh karena itu kita juga harus seperti itu. Jadi saya ajarkan kepada anak buah untuk bertanggung jawab gitu. Jadi jangan bisa menyalahkan anak buah gitu. Tapi kita harus tampil gitu untuk menyayangi mereka gitu. Agar mereka tuh bisa percaya diri dan mandiri gitu. Ya, itu kira-kira Pak Edi. Dan sekarang saya udah ini Pak Edi, sekolahan kita di Al-Mumtaz, ini yang dulu dari TK, sekarang udah SD, sudah SMP, dan muridnya udah sekitar 450-an Pak Edi. Masya Allah. Alhamdulillah berkembang ya. Dulu ketika anak saya TK di sana, kalau nggak salah muridnya masih puluhan ya. Iya, mungkin masih ada sekitar 30 kali ya. 40 lah, 40 maksimum 40 ya. Sekarang udah hampir Ya, 500 ya. Masya Allah. Iya, dan ini harus binikmah juga kan, karena sekolah ini kan bukan kita yang inginkan gitu loh. Allah memanggil kita, Allah menyerahkan kepada kita gitu loh. Sehingga kita amanah ini bukan hanya untuk ya semacam bisnis gitu loh. Karena ini kan dulu kan istilahnya sekolah ini kan ya ada yang istilahnya itu menyerahkan kepada istri saya tuh ambil aja sekolahnya gitu loh. Kamu yang bina gitu. Ya dia pulang kampung gitu. Ya, istri saya menjadi istilahnya itu terciduk gitu loh, untuk mengurusnya gitu. Oh, itu Akhirnya itu kita kisahnya urus. ya? Iya bisa. Iya seperti itu Pak Edi. Jadi memang saya bilang ya la haula wala quwata illa billah. Bismillah aja, terima aja amanah itu gitu. Siapa tahu ini menjadi jalur kita untuk lebih ya banyak beramal soleh. Kita harus minimah juga seperti itu dan mohon doanya gitu lah. Ya mungkin tahun-tahun depan atau akhir tahun ini kita di Loji itu kita sudah buat pesantren tahfiz Pak Edi. Boarding school. Ya. Jadi kita ya boarding school. Tapi ya bukan boarding school yang ala yang mahal-mahal begitu Pak Edi. Memang itu tahfiz aja gitu. Jadi kita bukan untuk SMA biasa gitu, tapi itu sekolah tahfiz agar ya anak-anak kita tuh seneng lah mengaji gitu. Ya. Dan insya Allah ini juga menjadi wasilah kita juga untuk banyak membina ya anak-anak kita gitu. Ya alhamdulillah juga
putri saya juga yang yang pertama itu putri pertama sudah menikah Pak Edi. Pas COVID ini 3 bulan lalu. Iya. Udah Iya. nikah nih, masih kecil dulu ya. Jadi Iya. udah punya Udah nikah. mantu nih sekarang ini Dinda nih. Ya udah ada mantu. Jadi mantu saya sekarang yang namanya jadi direktur operasional dari sekolah saya gitu. Karena saya anggap beliau ini juga dulu jadi aktivis di Salman juga. Banyak membina di Salman juga. Jadi saya anggap ya beliau juga mampu lah gitu. Dan saya memang percaya. Kalau saya lihat ini orang percaya bisa ini saya udah klik, udah saya kasihkan aja gitu. Dan kalau beliau kesusahan atau apa silakan konsultasi gitu. Jadi saya nggak banyak lagi bla 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 terus membina gini ya kayak sok kita pinter gitu. Tapi ya silakan aja karena beliau juga punya jalur kan untuk bertanya. Sekarang kan punya jaringan untuk ini segala sesuatunya gitu. Jadi alhamdulillah mantu saya silahkan gitu. Sedangkan anak saya yang perempuan itu bagian kurikulum aja gitu. Seperti itu. Alhamdulillah ya seperti itu kira Pak Edi perjalanan kita nih. Ya, itu saja Pak Edi yang bisa saya sharing. Mohon maaf ini. Ya saya nggak bisa bicara banyak gitu loh. Ya saya ini orang apa adanya lah gitu loh. Ya, baik. Jadi alhamdulillah ini Dindo Sabah ya, karena memang di Life Learning Club ini kan kita belajar ilmu kehidupan. Kenapa saya minta bantuan Dinda untuk hadir malam hari ini? Karena kita perlu belajar dari satu figur yang saya sendiri kenal ya, orangnya tawadu, orangnya tekun gitu ya. Masya Allah Pak Edi. Dan dalam keberhasilannya tetap dengan ketawaduan, ternyata judul yang dikatakan hikmah di balik krisis itu dialami sejak kecil ya, Dindo ya. Mulai SMP, membantu orang tua, ikut mencuci gitu ya. Dan bagaimana susahnya juga ketika di tengah kesusahan tadi tetap belajar giat. Dan tadi ketika dalam konteks bersaing dengan teman-teman di Jakarta, tapi dengan tawakal kepada Allah, Allah turunkan bantuan ya. Dan namanya pun kita pada kenal gitu ya, sahabat kita Sohibul Iman ya, Masya Allah ya. Sampai sekarang pun yang saya tahu kan Dindo juga membina para petani gitu ya. Ini Masya Allah ini Dindo. Amin. Baik. Nah jadi gini sahabat LLC, jadi memang kita di dalam Life Learning Club ini itu perlu belajar dari kisah hidup orang-orang yang kita anggap insya Allah sukses dunia akhirat ya. Karena kita perlu menjadikan suatu model ya, model itu contoh, teladan. Selain Rasulullah tentu ada teladan-teladan lain yang kita bisa lihat di kalangan sahabat kita, mungkin bisa jadi kakak, adik kita, ataupun teman kita. Nah ini yang saya lihat di Indo Sabah ini karena saya sempat berapa tahun di Karawang bersama beliau, dan belakangan kita juga sama-sama pengurus IABI, Masya Allah, beliau sangat, ya saya anggap luar biasa ya, sehingga insya Allah istiqomah. Jadi gini Dindo, biasanya kita ada tanya jawab ini ya. Jadi Dindo diharap nanti bisa merespon dari pertanyaan para sahabat LLC. Baik, saya buka forum untuk tanya jawab. Silakan angkat tangan seperti ini atau menggunakan kode seperti ini. Silakan. 3 penanya pertama. Silakan. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya atau sudah ada di chatting. Saya lihat belum ada di chatting. Yang mau bertanya silakan. Angkat tangan. Saya kelihatannya itu Ibu Kartini mau tanya ya. Mbak Kartini kayaknya mau tanya. Siapa lagi nih yang mau tanya ini? Oke, Mbak Embong. Siapa lagi? Yang ketiga siapa? Baik, 2 penanya. Pak Cali. Oh, Pak Cali. Baik, ada 3. Baik. Saya minta Mbak Kartini dulu. Silakan Mbak Kartini sebelum Mbak Embong. Silakan Mbak Kartini yang kenal ya, terima kasih orang Bapak. guru yang berdedikasi di Dindo ini, Mbak Kartini. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi paparan dari Bapak Sabah ya. Ya. Ya, saya terharu mendengarnya Bapak. Sangat-sangat saya merasakan seperti kurang lebihnya masa kecilnya dan sampai di Jakarta mungkin hampir sama seperti itu.
ternyata setelah bergabung dengan orang-orang Jakarta, serasa diri kita itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Saya waktu itu di kuliah di UNJ, jurusan fisika. Di sekolah terasa nomor 1 gitu ya Pak ya. Ternyata pas sudah nyampe di Jakarta, ya Allah, kok ilmuku itu nggak ada apa-apanya gitu. Dan alhamdulillah di dalam perjalanan selama di kampus, wah itu sangat berat sekali kalau diceritakan panjang. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Sabah, apa kiat-kiat Bapak selama menjalani kehidupan sampai sekarang ini gitu, untuk tetap tawadu, kemudian tetap pada pendirian lebih ke spiritualnya gitu ya, keyakinannya tetap terus gitu. Apa kiat-kiatnya Pak? Mungkin bisa saya sebagai orang perantau juga mencontohkan gitu, supaya bisa lebih menjadi orang lebih sabar kali ya Pak ya, menghadapi anak-anak yang masih kecil, apalagi saya seorang guru menghadapi anak-anak sekolah, apalagi pandemi begini, dalam pembelajaran jarak jauh. Saya mohon kiat-kiatnya Pak, ilmu-ilmunya seperti apa gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab Pak Edi, ntar kelupaan Pak Edi ya. Boleh. Silakan Dinda. Ya. Terima kasih Bu Kartini. Ya, saya sangat bersenang sekali gitu, dengan pertanyaan dari Bu Kartini tadi gitu. Bagaimana kita istiqomah gitu loh. Ini istiqomah sebenarnya sih susah Bu ya, istiqomah itu. Alhamdulillah saya tuh diberikan Allah juga gitu loh. Ya, bidadari gitu. Istri saya sendiri gitu. Ya. Jadi istri saya ini selalu menasihati saya gitu. Jadi keseimbangan saya yang selalu keduniaan ditarik-tarik lagi ke spiritual gitu. Dan beliau juga ya memang selalu belajar agama gitu. Jadi selalu pernah memberikan ya inputan-inputan yang segar gitu. Dan juga ya beliau juga selalu menambah ilmu gitu lah dalam ilmu spiritual gitu. Jadi kita sering ya dalam hidup itu ya sering tukar-menukar ya ilmu gitu lah, dan saling menasehati gitu loh. Dan saya ya sangat bersyukur juga pada Allah gitu loh. Ya, karena saya waktu mau menikah juga ya Allah berikanlah ya bidadari gitu, istri saya gitu loh. Orang yang selalu bisa menasihati saya gitu. Ya, karena saya terus terang Bu, kalau kita di dunia industri itu ya apalagi selevel saya gitu loh. Ya kan? Ajakan golf itu hampir tiap minggu gitu. Ya. Dan kita juga kadang-kadang terseret ke sana gitu. Alhamdulillah juga ya, beliau juga bisa istri saya bisa menasihati saya bahwa sesuatu yang perbuatan yang sia-sia itu ya kan, kalau kita lakukan gitu loh, itu akan berimpact kepada kita juga gitu. Jadi lakukanlah perbuatan yang tidak sia-sia. Saya tidak mengajari bahwa main golf atau apa itu ya sia-sia gitu. Tapi ya kalau ada perbuatan yang lebih baik lagi gitu loh, itu kerjakanlah gitu loh. Jadi itu balance hidup saya itu dari istri saya Bu. Ya, itu saja Bu, ya istiqomah itu ya saling ya menasihati dalam kesabaran Bu. Itu Bu, kira-kira Bu Kartini cukup Bu ya? Ya, Masya Allah. Ya, artinya kesimpulannya dari pertanyaan itu kita perlu mencari lingkungan ya. Apakah itu pasangan hidup kita sendiri atau itu sahabat ya. Karena tanpa teman dekat kita akan lebih lemah lagi ya. Karena tarikan dunia itu memang sangat luar biasa ya, Dinda Sabah ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ke Mbak Embong. Silakan Mbak Embong dibuka suaranya.
kasih Ya, Pak Edi. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bambang. Kak Edi, kami mendapat keistimewaan malam ini mendengarkan cerita atau pengalaman dari Kak Sabah yang luar biasa. Tadi mengalir ceritanya dari awal sampai akhir. Pertama saya bertanya nih apa nih? Ternyata mengalir begitu indahnya cerita ini. Kak Masya Allah, Bu. Kak Sabah. Ini apa adanya, Bu, nggak pakai skrip, Bu. Ya, itu makanya tadi mengalir aja sampai apa-apa yang semua diceritakan dari awal. Kak Sabah, ada yang ingin saya minta penjelasan. Selama proses Kak Sabah mendapatkan sesuatu anugerah dari Allah, itu kira-kira ada nggak cemoohan teman-teman? Tadi kan Kak Sabah bilang nilai tertinggi adanya di posisi matematik. Sementara yang lain biasa-biasa saja. Bukan cuma itu maksud saya, apakah ada selama proses perjalanan itu cemoohan atau cemeehan teman-teman terhadap apa yang didapatkan oleh Kak Sabah? Dulu dianya kan cuman ini, dulu dianya kan cuman tukang cuci mobil gitu. Atau yang lebih ekstrim. Itu yang satu Kak Sabah. Yang kedua, dengan keberhasilan Kak Sabah ini, bagaimana kira-kira Kak Sabah menerapkan kepada keluarga, terutama keluarga inti anak-anak dan lingkungan, sehingga keberhasilan Kak Sabah itu menjadi model bagi mereka. Dua pertanyaan saya Kak Sabah, mudah-mudahan ini akan membuat inspirasi saya atau membuka inspirasi saya bagaimana menerapkan sesuatu sehari-hari. Terima kasih Pak Edi atas kesempatan saya. Makasih Pak Kak Sabah. Ya, silakan. Syukron Mbak Embong. Ya, pertanyaan ini ya. Jadi kalau cemoohan itu pasti Mbak Embong. Saya dulu kan waktu cuci mobil itu kan, ya saudara-saudara juga bicara itu. Kenapa sih tuh mau jadi cuci mobil gitu loh? Ya apa nggak ada kerjaan yang lain gitu loh? Ya. Tapi memang pada waktu itu kita sudah dikondisikan oleh orang tua gitu, bahwa ke depan itu kita banyak dinamika hidup. Dan orang tuh banyak cemoohan tuh pasti banyak. Sebelum kamu berhasil, cemoohan itu pasti banyak. Gitu. Kalau kamu berhasil, cemoohan itu akan hilang sendiri gitu. Itu mungkin ya ada benarnya, ada tidaknya gitu. Tapi yang penting kalau kita memang yang kita lakukan itu ya suatu kebenaran, ya kita juga nggak perlu mendengarkan seperti itu. Karena saya juga banyak sekarang dengar Gus Baha nih Bu. Terus terang banyak dengar Gus Baha gitu. Jadi guru filsafat Gus Baha itu sangat mengena ataupun kalau kita masih mendengarkan omongan orang, artinya kita tuh belum bisa ikhlas gitu. Apapun yang kita kerjakan itu gitu. Jadi kalau kita anggap benar ya kita lakukan saja gitu. Seperti ini gitu Bu. Kalau ini kan kita nih udah profesional itu utamanya golf gitu. Kan kadang orang lain tuh kamu kalau mau sukses itu kamu harus main golf gitu loh. Ya kah? Itulah tempat lobbynya gitu. Ya kah? Itu semua orang kan. Kamu kalau nggak main golf nggak sukses. Nah, saya sendiri itu pengen membuktikan, Bu. Membuktikan tanpa golf sukses enggak gitu loh. Ya, artinya itu kita berserah diri pada Allah gitu loh. Berserah pada Allah, kita tunjukkan prestasi kita gitu. Ya insya Allah mendengar itu gitu. Jadi teman saya kan ya udah saya dia banyak duka aja lah. Terus saya prestasi saya banyakin, insya Allah sukses juga kalau gini. Nah, itu ya alhamdulillah Bu. Ya sekarang juga ya saya juga masih seperti ini, dan walaupun saya juga di kantor juga megang pucuk pimpinan juga ya seperti ini adanya gitu loh. Nggak neko-neko harus yang yang aneh-aneh gitu loh. Itu yang pertanyaan pertama Bu. Kalau yang kedua ini memang
karena kita ini punya sekolah, Bu. Dan saya juga sering memberikan ya wawasan, Bu, ya, kepada guru-guru kita gitu. Bahwa yang kita lakukan ini gitu, kalau menjadi guru itu gitu. Kalau menjadi guru gitu. Kalau kamu mau pengen menjadi guru, setelah menjadi guru, kamu menyesali gitu, dirimu, kamu tidak mempunyai harta ataupun tidak menjadi kaya gitu, kamu akan rugi dua kali lipat, dua kali lipat. Ya, pertama gitu, kamu rugi tidak ikhlas. Yang kedua, kamu rugi tidak jadi kaya gitu loh. Jadi guru-guru kita itu ya memang kita kondisikan bahwa untuk menjadi guru itu kaya itu bukan tujuan gitu loh. Kaya itu adalah bonus dari Allah gitu. Dan Allah bisa membantu dengan ya cara-cara lain, dengan tangan-tangan Allah yang lain gitu loh. Untuk menjadi kaya itu. Kalau guru itu memang kita panggilan hidup gitu. Untuk menjadi guru. Jadi kalau kita tidak ikhlas, itu kelihatan auranya dalam anak sekolah kita, anak kelas kita, anak didik kita, Bu. Itu, Bu. Sama juga gitu dengan anak-anak kita juga gitu, saya gitu. Kalau kita pernah bilang anak-anak kita gitu, kamu ya tujuan kamu itu bukan menjadi kaya gitu loh, hidup. Ini anak-anak saya sendiri. Tujuan kamu itu bagaimana kamu itu bisa banyak berbuat nanti di masa depan untuk orang-orang lain gitu. Ya. Kalau kamu menjadi kaya gitu, ya, kaya itu mudah gitu. Ya. Cara kaya itu banyak. Tapi kalau kamu banyak bermanfaat bagi orang lain, itu agak susah gitu. Karena harus banyak ilmu, banyak sabar, harus ikhlas gitu. Itulah yang kita ajarkan sama anak-anak itu, Bu. Jadi dan saya juga ya kita juga terhadap anak itu ya ini suatu pelayanan Allah untuk mendidik mereka. Bukan berharap mereka pintar, mereka kaya sehingga saya tua nanti bisa menggantungkan diri sama mereka. Enggak, Bu. Saya menggantungkan diri sama Allah saja cukup. Ya. Mereka dengan kehidupan mereka, kalau mereka baik, bisa berguna bagi orang banyak, itu sudah cukup menggembirakan kita, Bu. Itu saja mungkin Mbak Embong ya. Masya Allah. Ya, makasih Kak. Makasih Kak. Ya. Ini alhamdulillah ya. Ini esensi keikhlasan dan sabar itu teraplikasi ya. Baik, kita lanjut ke Pak Ci Ali. Silakan Bang Pak Ci Ali. Buka suaranya Bang. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta maaf. Saya dari Jayapura ini. Masya Allah. Apa namanya? Jayapura, Pak? Iya, Jayapura. Pertama saya coba simpulkan yang pertama sekali bahwa di belakang laki-laki yang sukses itu ada istri yang luar biasa. Benar, Bu. Benar kali. Iya, jadi kemudian yang kedua tadi yang pertanyaan dari Bu Embung itu tadi saya menyimpulkan itu bahwa waktu kita miskin itu tidak ada saudara. Begitu kita kaya, saudara banyak. Nah, dan pertanyaan saya begini, Pak Bang, adalah tadi saya dengar itu luar biasa pertanyaan Bapak, cuman perpindahan. Kalau kita berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain itu biasanya banyak pertimbangan. Ya, banyak hal sekali yang saya pengen tahu sih, apa sih yang menjadi landasan Bapak berpindah dengan serius dari pegawai negeri ya, begitu ya Pak ya, pegawai negeri dulu ya. Iya, dari yang nyaman terus pergi keluar ke tempat yang tidak nyaman. Swasta itu kan tidak nyaman Pak, karena harus kita bersaing untuk mencapai satu posisi yang puncak gitu. Kira-kira keyakinan apa yang ada dalam diri Bapak itu yang bisa mudah-mudahan itu jadi motivasi bagi kami. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Ali, pertanyaannya menohok sekali tuh kelihatannya tuh bagi saya itu. Jadi saya itu kan dari kecil itu kan kita mengurus usaha kita itu dari tidak ada pelanggan sampai banyak pelanggan Pak. Ya, dan juga setelah kita membuat cucian mobil itu rame gitu, di daerah situ tuh 2-3 juga bikin cucian mobil, gitu.
Iya. Jadi si hidup itu pasti kalau kita sukses, orang pasti ikut jalan kita juga gitu. Iya, iya, Pak. Dan ya, dan juga kita tahu bahwa juga Allah itu sudah mengatur rezeki. Ya, ya yang penting ya kita serius apa namanya, kita serius profesional dalam ini pernah mencuci gitu, ya kan? Barang kita cek dulu, barang-barang apa namanya yang punya pemilik mobil, adakah uang di situ atau barangnya di situ? Itu kita cek dulu sebelum anak-anak itu yang apa namanya yang mencuci gitu. Jadi kalau ada biasanya juga dulu pernah tuh kita waktu kecil itu, waduh, uang Pak, uang. Jadi kita selamatkan dulu Pak. Iya. Iya, iya. Ya uangnya juga nggak sedikit gitu. Jadi itulah keprofesionalitasan gitu Pak. Jadi bukan kita apa namanya ini. Jadi pada waktu kecil juga kita waktu itu orang percaya gitu. Oh bahwa apa namanya cucian mobil ini amanah gitu. Dan juga sebelum turun juga mobil itu dari tempat cucian kita cek dulu Pak. Sudah sampai di mana nih, bersih apa tidak. Nah itu juga apa namanya amanah dan profesionalitas gitu. Jadi dari kecil itu memang kita udah profesionalitas Pak, selalu bersaing gitu. Bersaing apa gitu? Bukan bersaing apa namanya saling sikut menyikut gitu, tapi kita bersaing profesionalitas gitu. Jadi profesionalitas ini suatu penjawatan dari amal soleh yang terbaik Pak. Ya karena amal soleh kita terbaik itu ya bukan untuk diri kita, tapi ya kita serahkan kepada Allah lah gitu loh. Allah yang menghitung, yang menakar. Kalau Allah yang memberikan kita lebih banyak apa namanya rezeki ya alhamdulillah. Kalau Allah masih menahan, ya kita harus bersabar juga. Dan bersyukur dengan sedikit tadi. Gitu loh. Itu yang kita biasakan, Pak. Dan tadi makanya tadi saya tadi yang bahas tadi bahwa kita nggak takut swasta. Ya, Pak. Sekarang ini apa nama persaingan kita global, Pak. Jadi swasta itu suatu yang ya mohon maaf, Pak. Agak mudah lah gitu. Tapi kita ini bersaing dengan global kan, Pak. Bersaing dengan orang Jepang, bersaing dengan orang Amerika, bersaing dengan orang Korea, bersaing dengan orang Inggris gitu. Semua apa namanya ya berbuat baik dan ya profesional tadi membuat barang yang bermutu baik ya sehingga orang-orang lain senang gitu lah. Itu ya Pak ya. Jadi memang ya kita tidak takut terhadap itu tadi karena kita sudah dibiasakan sejak kecil Pak. Amanah ya dan profesionalitas gitu, selalu menjaga. Jadi kita walaupun ada orang ini rezeki Allah mah terjalan saja gitu loh. Dan Allah mengetahui mana yang mesti dibantu atau mesti diberikan rezekinya itu. Itu saja mungkin Pak Ali. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Ali, jelas ya. Masya Allah, penjelasannya juga ini masalah kejujuran ya. Kejujuran itu nomor satu, karena itu bagian dari profesionalitas. Baik, lanjut ke Mbak Nurita. Silakan Mbak Nurita, dibuka suara. Terima kasih Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sabah, saya terharu mendengar cerita perjalanannya itu persis sekali dengan cerita ayah saya, Bang. Kebetulan ayah saya juga orang Palembang. Tapi kalau Bang Sabah mungkin dari cucian mobil, kalau bapak saya bercerita jualan kue. Dulu jualan kue, akhirnya beliau pergi bisa beasiswa sampai ke UGM, beasiswa sampai ke Perancis, sampai ke Jepang. Itu mereka beliau sekolah kemana-mana itu selalu beasiswa di luar negeri. Tapi dari 7 anaknya tidak ada yang nurun, Bang. Dari 7 anaknya tidak ada yang nurun, dan saya belajar juga dari cerita Abang tadi, kesabaran itu yang membuat beliau itu luar biasa sekali. Dia tidak pernah marah dengan 7 anaknya yang tidak menurunkan tidak mendapatkan beasiswa. Tapi dia punya satu impian. Dulu saya pernah bercerita sama Bang Edi, dia pernah ada impian di album foto anak saya pertama. Itu ada gambar pertukaran pelajar yang wajahnya itu ada bule, ada orang Cina gitu. Itu satu wajah dibolongin, ditempel wajah
anak saya, anak pertama saya. Alhamdulillah 1 minggu sebelum ayah saya meninggal, anak saya bawa berita bahwa dia diterima di Kairo, di Al-Azhar Kairo, kuliah di sana. Nah itu yang saya ambil hikmahnya kalau kita sebagai praktisi EFT ya Bang Edi, itu luar biasa sekali nih Bang Sabah, karena Bang Sabah tadi selalu menceritakan pada saat kesulitan Abang selalu berdoa. Pada kesulitan Abang selalu berdoa. Itu yang jarang sekali kita lakukan memang. Pada saat kita kesulitan, kita malah mengeluh gitu kan. Banyaknya malah justru kita bukan mengeluh saja, tapi ada yang putus asa, ada yang apa seperti itu kan. Tapi pas saya mendengarkan cerita Abang dari step by step itu, Masya Allah, itu saya mengambil hikmah sekali. Kalau dihubungkan dengan kami sebagai praktisi itu, ini bagian dari pelajaran kami nanti Bang. Cuma yang ingin saya tanyakan sekarang di sini Bang, pada saat Abang menerima segala macam cobaan, terus Abang berdoa, yang luar biasanya itu kan selalu Allah ijabah gitu Bang. Kira-kira di hati Abang tuh ada hal yang pertama yang tadi Abang katakan kejujuran itu ya, itu jujur ya pasti gitu kan. Tapi hal apa yang membuat Abang tuh akhirnya setiap ada kesusahan Abang selalu merasakan selalu ada kemudahan. Itu mungkin di hati terdalam Abang apa yang bisa kami contoh Bang. Ya, terima kasih Bang Sabah. Ya, Bang Edi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Dido untuk dijawab. Terima kasih. Ya. Jadi ya kalau ada kesulitan itu pasti ada jawabannya Bu ya. Ya, Ibu siapa? Bu Nurita ya. Bu Nurita, ya. Ya, Mbak salam hormat saya untuk orang tuanya Bu, ayahanda gitu. Masih hidup Bu? Sudah meninggal. Ya, semoga kita doakan beliau ya di sana. Ya, dimudahkan jalannya oleh Allah ya. Amin, amin. Diparka masuk surga itu nanti di akhirat nanti gitu. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih. Tadi ya kalau udah kesulitan pasti ada jalan. Kan sudah ada di Al-Qur'an kan, Bu. Fa innama al-usri yusra. Dijelaskan lagi, innama al-usri yusra. Gitu. Iya. Kita percaya nggak itu gitu? Iya. Kalau kita percaya gitu loh. Ya, pasti dia akan satu set Bu. Ya. Hanya tadi levelnya yang terkadang kita rasa syukur kita kepada kemudahan tadi gitu. Cuma segini gitu loh. Padahal ya al usri itu yusronya ya mungkin levelnya itu ya level kesyukuran kita gitu. Ya pengen kita mungkin susah banget nih punya rumah gitu. Ya begitu punya rumahnya yang sederhana gitu. Sederhana. Dan ya menganggap itu suatu wah biasa kok saja. begini gitu loh. Biasa saja gitu loh. Makanya saya kadang-kadang ngobrol sama ini juga banyak tetangga anak-anak juga. Saya akrab sama anak-anak tetangga malah. Ajak sana, ajak sini. Ya biasakan kita tuh bahagia dengan hal-hal yang kecil Bu. Iya. Makan singkong enak, bahagia gitu. Ya. Saya ini cerita hadis minimah juga Bu. Saya sama orang Chinese gitu. Kalau makan dengan saya tuh, dia tuh terstimulan, enak gitu. Kenapa kamu kok bisa makan enak begitu gitu? Kata dia. Padahal kita makannya sama gitu loh. Emang kenapa dia bilang? Kalau saya makan sama kamu, pasti saya tuh makannya enak gitu loh. Saya bilang kalau saya makan itu ya mungkin ya dengan kesyukuran gitu. Ya menyuap, ini enak. Wah, ini rasanya enak di lidah. Oh, ini enak di lidah. Jadi memang kita dengan rasa kesyukuran tadi dia melihat. Jadi ini mungkin ya sesuatu yang nggak bisa dibohongin Bu. Pada waktu kita makan itu dengan penuh kesyukuran, ataukah kita hanya biasa-biasa saja menjalani untuk hidup gitu loh. Itu juga suatu agak beda gitu. Itu saja kira-kira jawaban saya. Jadi kalau kita percaya sama innama al-usri yusra ya, itulah Allah sudah mengatur dalam Al-Qur'an. Kamu percaya saja.
Tapi level kemudahannya itulah level bersyukuran kita gitu. Ya, Mungkin itu Bu ya bisa menjawab. Mohon ya, maaf apa ya, namanya. ya. Terima kasih Bang. Ya, sangat Terima menjawab. kasih. Ya, Mbak Iya, Yurika. iya. Ini sebelum lanjut ke yang lain ini di chatting nih, Dinda ada pertanyaan dari Abang Karahap ya. Izin bertanya, bagaimana Bapak bisa mengatur waktu dengan kesibukan yang luar biasa dan menjaga stamina agar selalu bersemangat? Itu kira-kira Dinda pertanyaannya. Nah, ini juga apa namanya suatu apa namanya yang harus kita lakukan ya. Terima kasih Bang Rahab yang sudah bertanya Kaharap. seperti ini. Ini juga menjadi apa? Kaharap. Harahap. Ya, kaharap ya. Kaharap. Ya. Ya. Jadi saya itu membiasakan waktu Sabtu Minggu itu harus putus dari hubungan kerja ya. Jadi Senin sampai Jumat ataupun masuk Sabtu juga full kerja ya. Tapi begitu Sabtu Minggu saya melakukan suatu switching Pak, switching. Jadi apa namanya saya tidak menggeluti industri lagi, tapi beralihnya ke tumbuh-tumbuhan gitu. Saya sejak sudah belasan tahun lalu saya punya kebun. Ya, alhamdulillah saya tanam kebun itu dengan bambu. Harapan saya bisa sedekah oksigen. Saya rawat. Sekarang bambu saya udah kebun bambu saya itu udah satu hektaran lebih kali. Ya, membesar gitu. Di sebelah mana itu, Dindo? Di KIC, di KIC. Oh, di KIC. Ya. Iya, di KIC. Dan itu juga apa namanya saya rawat dari kecil, dari apa namanya kultur jaringan. Cuma hanya mungkin 5 cm atau 10 cm gitu. Sampai sekarang udah menjadi hutan bambu gitu. Ya. Jadi itu tadi, saya selalu switching dengan pada Sabtu Minggu itu udah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ya bukan pekerjaan-pekerjaan apa kantor lagi gitu. Kalau memang ada mau yang lain ya saya membina yang muda-muda gitu. Yang membina muda-muda ini ya kita buat suatu perusahaan kecil gitu. Mereka bisa kita bina seperti tadi, ada yang 30, ada yang 40, malah ada yang 20 gitu lah. Nah, ini kita bina agar mereka bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dan bisa berkompetisi. Kalau kaya mah itu bonus dari Allah. Kalau nggak kaya itu ya nggak masalah gitu. Yang penting bersyukur dengan level apa yang diberikan Allah tadi gitu. Gitu. Jadi saya usahakan balance tadi Pak Karab. Jadi saya tidak akan megang-megang lagi gitu yang kalau di kantor itu sudah penuh dengan megang besi atau megang mesin, saya nggak megang mesin apa sama itu lagi gitu. Saya pegang mungkin traktor untuk bajak sawah gitu. Ya, saya seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah Talus Minimah juga ya di sekitar pesantren kita juga saya tanami alpukat. Ya, harapannya bisa berbuah. Saya tanamin pisang gitu. Alhamdulillah ya sekarang musimnya gitu. Tetangga kebagian semua gitu. Karena nggak saya jual, saya bagi-bagiin tetangga saja gitu. Ataupun bagiin sama orang-orang di kantor gitu. Karena kalau kita mikir ini kok segini cuma pengorbanan kita segini. Nah, jadi itu kita nggak ikhlas lagi gitu. Lebih baik itu apa yang kita hasilkan kita sebarkan aja sama orang lain jadi kita jadi lebih senang gitu. Ya, itu saja kira-kira harap ya hidup harus sudah penuh dengan balance gitu. Itu saja Pak Edi. Baik, alhamdulillah. Ini dari waktu sebenarnya udah cukup ini. Gimana, kita bisa lanjut satu pertanyaan lagi atau kita cukup ini, Dindo? Boleh Pak Edi. Hari ini malam ini kayaknya ini. Satu orang yang antusias untuk bertanya lagi. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Sebenarnya waktu juga udah lewat 3 menit gitu ya, ataupun 8 menit. Tapi kalau masih ada satu orang lagi, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Ya, nampaknya mungkin karena sudah malam ini
Bang. Jadi mungkin tidak ada lagi pertanyaan, tapi kalau kita baca chatting ini, Masya Allah, apa yang Dindo sampaikan itu betul-betul menginspirasi, ya. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang kita dapat malam ini, jadi bukan teori, tapi aplikatif, ya. Bagaimana suatu perjalanan hidup, mulai dari kondisi SD sampai saat ini, artinya kan puluhan tahun gitu. Dengan dibekali ilmu agama, kecil saja sudah berpikir bahwa siap untuk berkorban demi ayahanda, yang waktu itu memilih lebih dekat kepada anaknya dan siap berkorban secara finansial. Tapi yakin akan rezeki Allah. Jadi Masya Allah. Jadi Dindo Sabah Safarian, jazakallah khair atas inspirasinya malam ini dari perjalanan hidupnya. Ini kalau dalam kajian kami bukan bilang biografi, tapi value-grafi. Jadi ada nilai-nilai yang kita pelajari dari kisah hidup seseorang yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Terutama sahabat Life Learning Club malam ini, baik yang usianya mungkin lebih muda dari Dindo ataupun seperti saya. Walaupun lebih senior malam ini, alhamdulillah saya banyak belajar ini Dindo. Ya, jadi dengan demikian kita tutup acara kita hari ini. Dan tidak lupa saya minta maaf apabila ada kehilafan dari saya pribadi dan tim, dan semua kebaikan itu berasal dari Allah. Dan kita doakan terutama kepada Dindo Sabah dan keluarga tetap sehat, sukses, dan bahagia, dan kita semua Amin, yang amin, insya amin. Allah akan mendapatkan ridho Allah dari berbagai kegiatan, Amin. belajar ilmu yang bisa diaplikasikan, yaitu Amin, amin, ilmu amin. kehidupan, ya, bagi umat Amin, Islam, yaitu bagaimana tuntunan Allah melalui Al-Quran dan juga Sunnah Rasul. Baik, akhirul kalam, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal Amin. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.